Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 211351088 dari kelas pagi B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang graf dari matematika diskrit. Oke, yang pertama tentang konsep graf, ada sejarah graf, pengertian graf, dua kategori graf, terminologi graf, dan jenis graf dan cirinya. Sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736, melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Ada 7 jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah jembatan Königsberg adalah apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Sebagian penduduk kota sepakat bahwa memang tidak mungkin melalui setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula keberangkatan. Tetapi mereka juga tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Tahun 1736, seorang matematikawan Swiss Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu. Dengan pembuktian yang sederhana, ia memodelkan masalah ini ke dalam graf, seperti contoh gambar di bawah. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Secara sistematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan Pi dan E, ditulis dengan notasi G sama dengan Pi, E. Yang dalam hal ini, Pi adalah himpunan tidak boleh kosong dari simpul-simpul, atau bisa disebut vertex atau node. Dan E adalah himpunan isi, bisa juga disebut edge atau arch, yang menghubungkan sepasang simpul. Adapun definisi yang menyatakan bahwa Pi tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada minimal satu. Graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Ya, seperti contoh pada gambar berikut ini. Kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang mana maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Contoh graf sederhana yang mempresentasikan jaringan komputer G1. Pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tidak terurut atau unoderet pairs. Jadi, menuliskan sisi U, Pi sama saja dengan Pi, U. Kita juga dapat mendefinisikan graf sederhana. G sama dengan Pi, E terdiri dari himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan E adalah himpunan pasangan tak terurut yang berbeda dengan disebut sisi. Kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Ada contoh graf ganda di bawah. Sisi ganda dapat diasosiasikan sebagai pasangan tak terurut yang sama. Kita dapat juga mendefinisikan graf ganda terdiri dari himpunan tidak kosong simpul-simpul, dan E adalah himpunan ganda multiset yang mengandung sisi ganda. Pada jaringan telekomunikasi, sisi ganda pada G2 dapat diandaikan sebagai saluran telepon tambahan apabila beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Kategori graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi,
Maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Dan kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. 5 jenis graf. Di sini ada jenis, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang dibolehkan. Ada graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan. 2 buah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung dengan satu sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan Pi jika U dan Pi adalah sebuah sisi pada graf G. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Bersisian atau incident. Untuk seberangan sisi E, U, Pi, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul Pi. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Seperti contoh gambar di bawah. Graf kosong. Graf himpunan yang sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai NN, yang dalam hal ini N adalah jumlah simpul. Seperti ada contoh di bawah. 5. Derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D, Pi menyatakan derajat simpul Pi. Contoh pada gambar di bawah. Simpul terpencil adalah simpul dengan Pi sama dengan 0 karena tidak ada satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Keenam, lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal Pi0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk Pi0, E1, Pi1, E2, Pi2, Pn, dan satu sedemikian sehingga E1. P0, P0, E2, P1, P2, En, Pn, 1, Pn adalah sisi-sisi dari graf G. 7. Siklus. Lintasan yang berawal dari berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Pada gambar 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit panjang sirkuit. Adakah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut? Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar memiliki panjang 3. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. 8. Terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan Pi di dalam himpunan Pi terdapat lintasan dari U ke Pi, yang juga harus berarti lintasan dari U ke Pi. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Seperti pada contoh gambar di bawah. 9. Upgraf. Misalkan G sama dengan Pi E adalah sebuah graf G1 sama dengan Pi1 E1 adalah upgraf. Komplement dari upgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan P2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E
min E1 dan Pi2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Ada gambar di atas graf 1, sebuah upgrade dari G1, dan yang ketiga komplement dari upgrade yang bersesuaian. 10. Upgrade merentang. Upgrade G1 sama dengan P1E1 dari G sama dengan PE dikatakan upgrade merentang jika P1 sama dengan P, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G, seperti pada contoh graf merentang di bawah. 11. Cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lain untuk cut set adalah jembatan bridge. Jembatan adalah himpunan sisi yang apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Yang harus diingat di dalam cut set tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga cut set, sehingga cut set yang dimaksud adalah fundamental cut set, seperti pada contoh di bawah. Yang terakhir, ke-12, graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kita, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain dalam jaringan komputer, ongkos produksi, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi graf dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena di sini saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.